bawa sapu, handuk sama gayung biasa kayak gini masuk WC. Udah sepi nangis, masukin airnya. Wah, nangis. Gak jelas soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang guys semuanya di podcast kita bersama saya Thoriq Amir Hafiz dan rekan saya Maulana Ahsanul Fikri. Ya, pada kali ini ini adalah video pertama kita ya untuk podcast. Dan di podcast ini kita akan membahas perihal anak muda, karena kita di sini anak muda. Masih muda kita kan ya. Masih muda. Muda ya. Aduh, lu kumis panjang. Gak apa-apa boy, jenggot bukan tua guys. Sudah boy, Masya Allah. Yang penting jiwa muda kita mah. Gak peduli jenggot gua mah. Kita akan membahas seputar anak-anak muda. Nah, dan di kali ini podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang ke pondok pesantrenan. Oh iya. Karena Anda dan saya anak pondok pesantren kita. Pesantren, benar. Bagus nih kalau dibahas nih. Saya dari Pondok Pesantren Sragen. Kalau aneh dari Brebes. Apa namanya? Pondok Pesantren Al-Hikmah. Lu apa namanya? Darul Hidayah. Gue Al-Hikmah, dia Darul Hidayah. Oke. Kita di sini dipertemukan. Kita cerita dulu kita akhirnya bertemu di sini karena memang kita satu kuliahan, walaupun kita berbeda satu pondok. Kampus. Teman sama-sama kita anak pondok pesantren. Kayak gitu. Basicnya pesantren kita ya. Oke, dan di segmen kali ini kita akan membahas perihal pertama kali kita masuk pesantren. Ntar, sebelum kita bahas pertama kali masuk pesantren, kalau bahas sebelum masuk pesantren gimana? Asik tuh. Iya, sebelum masuk pesantren. Sebelum masuk pesantren nih. Iya. Dan kita biar ngasih info ke semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Gimana sih perasaan kita pertama kali waktu sebelum kita menginjak kaki ke pondok pesantren? Waktu perpisahan sama orang tua itu enak. Nah, itu. Jadi di sana mungkin pada takut, aduh gimana ya? Misalnya di sana masih belum berani ya, mungkin di sana banyak bocil-bocil. Bocil FF pindah pesantren. Jadi nggak semuanya ya, perlu digaris bawahi, tidak semua anak pondok itu karena dipaksa sama orang tuanya, dan juga tidak berarti orang yang masuk pondok tuh karena bandel. Tidak semua seperti itu guys. Ini kalau Bro Thoriq gimana nih ceritanya nih? Oke. Bro Thoriq ini masuk ke dalam orang yang masuk pesantren pingin dipaksa atau ada cerita lain nih? Oke, kita kembali ke kisah. Oke. Ya, jadi aneh tuh dulu emang jujur aja emang aneh nggak ada niatan masuk pesantren. Oh, nggak niat pesantren ya? Nggak ada niat. Emang inget aneh tuh dulu ada masuk pesantren gara-gara diiming-imingin sama bapak aneh. Diiming-imingin apa tuh? Diiming-imingin tuh bilangnya, Mas kalau kamu masuk pesantren nanti Abi kasih kamu 700.000 sebulan. Gara-gara 700.000 guys. Pesantren hanya untuk 700.000 guys. Aduh. Terus gimana? Jadi emang aneh niatnya nggak ada niatan lah sebelumnya ke pondok pesantren, karena emang aneh terbilang orang yang lumayan berprestasi loh waktu di SD, waktu di sekolah dulu. Umum nih, pelajaran umum nih maksudnya. Ya MI. Waktu di MI umumnya berarti berprestasi. Aneh lumayan lah, ranking lah. Ya, jadi orang-orang yang kenal sama aneh beruntung lah, mereka udah kenal dengan orang yang berprestasi. Mulai sungeng guys, susah nih guys. Oh, jadi dulu awalnya emang karena berprestasi ini pingin ke SMP favorit mesti ya? Iya, pengennya kayak gitu. Gila. Orang pinter biasa. SMP favorit, istilahnya, aduh masa gue ninggalin matematika nih, wah. Gila matematika. Dulu karena aneh lumayan berprestasi di matematika. Sekarang aneh kan punya warung ya. Iya. Orang minta ngitung aja ini udah males pakai kalkulator aja lah. Udah siap nih ikut Olimpiade nih. Nah, akhirnya lanjut cerita. Lanjut. Akhirnya aneh dimingin-mingin. Akhirnya aneh terbawa arus. Akhirnya tergiur. Iya, ngomong susah amat tergiur. 700.000.
Ane nggak tahu tuh pondok pesantren kayak apa, orangnya kayak gimana. Yang penting Ane udahlah Dapat ngikut 300 aja lah 1.000 Oke. gitu. Ternyata pada saat Ane ke sana, ya pas datang waktu Ane ke pondok pesantren, Berangkatnya. kan bareng-bareng keluarga gitulah biasa bawa-bawa barang, koper segala macem gitu. Pas sampai sana ternyata pondoknya jauh banget. Enggak, tadinya lu dikasih tahu bahwa lu enggak di mana pesantrennya gitu. Iya, atau dikasih pilihan atau sebelumnya gimana? tuh emang pernah Ane survei dulu. Oh, survei. Survei ke Sragen pernah waktu itu sama keluarga juga ke Sragen. Nah, waktu di Sragen tuh pas perjalanan gue tidur. Jadi nggak ngerasa bangun di mana nih Bi? Di Sragen Mas. Oh, deket ternyata dari Sragen. Kirain gitu. Nah, pas ade mau masuk pondok, biasalah terbawa apa. Akhirnya gue nggak tidur. Gue perjalanan gue melek terus ternyata jauh banget. Jauh banget satu Di luar ekspektasi ya. berapa 14 jam lah, sehari lah pokoknya lah kayak gitu. Wah, Mantap. gila. Nah, itu kan dari gue ya. Berarti emang gue emang dulu ini emang gak ada niatan masuk Enggak niat pesantren. mondok karena tergiur 700.000. Iya, yang gak niat aja jadi Santri teladan seperti seorang. santri bajingan. Semoga kita semua jadi orang baik, guys. Amin. Nah, ini aneh. Ente kan juga masuk pondok ya kan? Iya, gua punya. Kayak gimana cerita ente boy? Sama sih, aneh juga mondok dulu sebenarnya nggak karena keinginan sendiri. Sama berarti kayak Sama kayak lu, cuman beda versi gitu. Nah, aneh kan di rumah kan 2 bersaudara nih. Aneh sama kakak aneh. Nah, posisi dulu aneh sama kakak aneh itu ya akrab banget gitulah. Kalau kita mainan Main bareng, PS dulu, main main PS PS dulu. Apa sih? Emang PS itu Mental. menjamin keagraban boy. Menjalin tuh ya. Nah, posisi waktu kelas 5, kakak aneh kan orangnya orang baik nih. Nggak kayak aneh, beda. Beda pokoknya beda, ceritanya jauh, beda jauh lah. Nah, itu kelas 5 kakak aneh berangkat di pondok. Dan dia tuh emang niatan sendiri gitu loh. Nggak, Abang ente kelas 5 apa ente kelas 5? aneh kelas 5. Oh, ente masih kelas dia 5, lulus kelas 6. dia lulus SD. Masuk SMP itu dia di pesantren. Siap. Nah, dia pengen sendiri gitu. Nah, kelas 5 sampai kelas 6 ini aneh mulai ngerasain pertama kali merasakan rindu. Dari kelas 5 kelas 6 karena aneh rindu, aneh akhirnya waktu kelas 6 lulusan aneh tanya orang tua aneh nih, bapak aneh tanya, "Dek, ente mau sampai mana gitu atau mau pesantren?" Aneh dengan pedenya bilang, "Aneh mau pesantren, Bah." Woi. Karena emang ente kangen sama abang ente. Bapak aneh taunya aneh, "Wih, ini orang calon-calon anak pesantren nih kayak gini." Taunya ya aneh pingin mondok karena pingin belajar ilmu agama gitu ya. Padahal aneh sebenarnya pingin ketemu kakak aneh gitu. Ya udahlah aneh berangkat, akhirnya biasa berangkat. Jebret Sama, pondok sama. sama pokoknya di Brebes itu di namanya Alikmah itu. Terus. Nah, ini pas aneh udah nyampe pondok, alhamdulillah ketemu kakak aneh. Biasalah, seneng banget itu. Awalnya seneng ketemu kakak aneh gitu kan. Dia ya biasalah hari pertama, hari kedua itu masih ke kamar aneh terus ngalamin, "Dek, gimana kabar?" Gue seneng banget ketemu. Kamar apa asrama gitu kobo? Asrama. Jadi tingkat 3. Aneh tingkat pertama, dia tingkat kedua. gitu. Gede banget itu berkamar-kamar gitu kan. Mantap. Nah, ternyata pesantren itu nggak sesuai yang saya bayangkan tadinya. Emang gitu. bayanginnya gimana lu? Tadinya ya banyak temen, emang banyak teman. Iya. Cuman ya udah ketemu kakak aneh udah nggak peduli sama yang lain ya gitu kan. Ternyata di pesantren kita nggak bisa bareng terus. Program ngaji dan lain sebagainya banyak banget gitu kan ya. Nah, itu mulai seminggu aneh ngerasain apa yang dirasain banyak santri. Apa? Pertama kali kangen hakiki. Aneh kangen orang tua aneh, bangke. Waktu di rumah kangen abang, ketemu abang kangen orang tua. Iya, ternyata ketemu kangen kakak itu hanya rasa yang salah gitu. Perasaan yang salah, guys. Aneh bener-bener kangen orang tua aneh. Cuman posisi waktu itu aneh kan berangkat 3 orang dari Pekalongan tuh. Aneh kan orang Pekalongan nih. Iya. Nah, waktu sana aneh janjian sama teman-teman aneh. Orang Parung. Parung, guys. Pekalongan, guys. Persib Pekalongan. Nah, waktu nyampe sana, aneh 3 orang ini janjian nih, nggak ada yang boleh nangis. Kalau ada yang nangis, traktir makan kayak gitu nih dulu kayak gitu. Ya masih kecil Sesama ya. Pekalongan. Sama-sama Pekalongan gitu kan. Akhirnya nggak tahan-tahan nggak kuat. Waduh, gimana yang mau nangis nih ya? Terpaksa kita kalau mau nangis kita WC. keluarin di WC. Iya, Di
di WC biar nggak ketahuan. Bawa sapu, handuk sama gayung biasa kayak gini masuk WC. Udah sepi nangis, masukin airnya. Wah, nangis. Gak jelas soalnya. Anjir. Aib banget tuh, aib aneh nangis kayak gitu. Tapi wajar lah ya. Wajar. Sampai hari ke-7 itu saya nggak kuat, saya telepon orang tua. Tapi waktu itu saya salah masuk wartel. Pas telepon. Iya, jadi wartel kan cowok-cowok dipisah gitu kan ya. Aneh santri baru nggak tahu nih posisi. Harusnya ke kanan, saya masuk kiri. Wartel Sati Putri. Aneh lah kok cewek banyak banget yang ngantri gitu kan ya. Aneh telepon ibu aneh, Bu, gimana kabar? Suaranya udah berubah nih, mau nangis nih. Ibu aneh tanya, Dek, adik nangis? Enggak mau nangis, ada cewek banyak, enggak jadi. Ada yang pernah ngerasain juga kayak gitu tuh. Daripada martabat aneh jatuh, ya udahlah nih gak usah nangis lah. Tapi alhamdulillah sananya aneh betah, alhamdulillah. Jadi orang yang pernah ngedebat Habib Hanif, boy. Itu mana bayi. Ini hoax. Sekali lagi ini hoax. Nah, itu posisi aneh di pondok awal-awal. Nah, kalau ente mesti punya cerita beda dong. Nah iya, belum lanjutin tadi ya. Tadi kan akhirnya gue berangkat tuh masuk pondok ya. Gue nggak tahu tuh pondok kayak apa, kayak gitulah. Akhirnya gue masuk pondok. Pas gue masuk pondok itu di jam orang pada ngaji pada program biasa. Kan sana tahfiz, pondok tahfiz. Orang pada ngaji. Pondok tahfiz, dia itu namanya Torik Amir Hafiz dan dia menghafizkan Al-Quran juga. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga berkah ilmunya guys. Orang yang ngapal Quran kalau digituin tuh nggak ada yang seneng. Akhirnya ya gue masuk pas program gitu kan, sore udah tuh babai assalamualaikum salaman sama orang tua coba cibiki dengan berat hati gitu kan. Biasalah tuh orang kayak diliatin orang banyak, pengen nangisin, malu gitu. Gue mendem terus di hati gitu kan. Ini posisi waktu ente kesana tuh, di sana ada orang tempat, kalau kan tadi berangkat 3 orang tuh. Kalau ente sendiri atau sendiri, nggak ada emang asing gitu ya? Sebelumnya emang 1 tahun sebelumnya ada teman gue di situ. Udah orang ada kelas berarti kan ya? Kelas gitu. Emang dia juga yang termasuk yang ngajak gue buat untuk itu yang ngarahin di situ ya. Diajari sama gue gitu. Nah gue masuk set di istiqbal lu disambut lah sama dia teman gue. Nah terus di sana kan kayak ada kalau kita bilangnya barugap tuh kayak bale-bale. Bahasa apa tuh? Bahasa Lombok. Gue kira bahasa Jawa. Nggak tahu sih itu bahasa Lombok atau enggak, pokoknya taunya barugap dari Lombok. Iya. Karena bahan-bahannya dari Lombok gitu kan. Itu kayu, gazebo maksudnya nih. Iya kayak gazebo, cuman atasnya tuh atapnya kayak pakai pelepah-pelepah apa gitu, pelepah. Terus bawahnya kayak bambu, kayu gitu lah. Enak lah. Mantap gazebo. Ke situ gua rame. Orang udah pada tua-tua gitu kan. Tua-tua sih udah gede-gede lah. Senior. Masuk situ dinasihatin gue sama semuanya itu udah Rik. Aduh guys. Mau diet gagal guys. Cut. 1, 2. Nggak apa-apa yang itu nggak usah dikat. Oh nggak usah dikat, oke. Dan nanti dikatnya gampang. Nah, gue ketemu nih sama abang-abang senior nasihat dari ente nggak usah terlalu nggak usah galau. Nanti kita akan bersama-sama orang tua kita di surga. Nanti bakal memakaikan mahkota dari emas bercahaya ke kepala orang tua ente. Wah, seneng, dihibur, surga udah. Posisi ini ente masih kecil. Tidak kayak gitu, ngotak nggak jadinya? Ya ini ikut aja. Iya kan. Nggak tahu sama sekali. Tapi nggak ngefek gitu ya, nggak ngefek. Nah di sana tuh banyak kan, maksudnya banyak santrinya nih yang gede-gede. Akhirnya salah satu ada yang ngeliat ini iba gitu kan. Dari klik ente ke WC aja gitu kan ya. Biasa ya kayak tadi kayak cerita ente ke WC, puasin nangisnya gitu kan. Oh gitu bang ya, puasin nangis. Iya. Masuk WC, kunci plek. Sendirian kan orang pada program semua. Iya, orang ngaji. Masuk set. Gue pengen nangis. Terus kayak bingung gitu, lupa gimana cara puasin nangis gitu. Gue nangis-nangisin kagak keluar gitu. Jadi kayak mendem di hati aja gitu, kayak kagak keluar ke mata gitu. Aduh, ini bilang ternyata tuh setelah berjalan waktu yang lumayan lama, ternyata yang nasihatin gue tuh adalah orang yang paling bandel di pondok. Oh gitu. Itu yang paling bandelnya di pondok tuh mereka itu.
Mungkin ya alhamdulillah asbab beliau nasihat sementara itu kan akhirnya nih ya alhamdulillah bisa lulus lah dari pondok. Gila tuh. Secara nggak langsung nih orang bandel walaupun bandel nih, tapi karena nasihatin ente dan ente betah, nasihat dia jadi pahala ngalir tuh. Iya. Mungkin ya alhamdulillahnya mungkin sampai sekarang aneh mungkin kayak ngaji, bisa lulus dari pesantren, bisa mondok, bisa kuliah bareng ente. Ya asbab beliau, yang beliau mungkin ya nggak tahu kalau bakal kayak gini. Padahal itu nasihat. Nah itu kadang di kehidupan kita tuh kayak gitu juga kan, maksudnya kayak ada orang yang entah dari mana nasihatin lu, ternyata nasihatnya tuh berbekas sampai sekarang. Nah itu contohnya di gua kayak gitu. Jadi ternyata itu orang yang bandel banget. Bandel banget, dicari-cari usah terus ke warnet segala macem lah kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ya abang-abang ini semuanya alhamdulillah kehidupannya membaik. Ya namanya anak pondok ya biasanya kan santri bandel tuh ya waktu di pondok nanti juga bakal ada titik jenuhnya biasanya. Bandelnya bandel banget, jenuh udah dia balik lagi. Karena emang dia kayak udah tahu nikmat taat sama Allah nih ya, nikmat ibadah tuh lebih tinggi ketimbangnya. Udah bisa bedain tuh ya. Bisa bedain. Nakal tuh nikmatnya gimana, ibadah gimana gitu. Dan ya pastinya lebih tinggi yang ibadah, ya kan. Akhirnya dia kembali. Nah makanya, waduh jadi kayak ceramah nih. Makanya juga ada yang orang bilang udah nggak apa-apa masih kecil disuruh ngaji walaupun nggak paham kayak gitu. Untuk apa? Supaya pas dia dewasa atau ABG dan dia terjerumus dalam kebandelan kayak gitu ya. Nah dia udah tahu bahwa dulunya waktu dia ngaji itu lebih nikmat ketimbang dia bandel-bandel. Kayak gitu, mantapnya. Anak kecil nih. Iya. Jadi anak kecil walaupun musola gitu ngaji ya. walaupun dia nggak paham, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita suasanakan. Itu pendidikan tuh. Mantap. Gila. Nah, ada lagi nggak cerita ente? Cerita-cerita apa gitu sih? Gue tadi masih ingat kata-kata ente tadi itu, yang orang bandel nasehatin. Ya pertama ada 2 poin nih. Dari segi ente lihat nasihat orang nih, sebandel-bandelnya orang, kalau nasihatin ya udah nasihatnya baik kita ambil nasihatnya. Benar. Makanya ada katanya ungzur maqala wala tangzur man qala ya. Benar banget. Lihat perkataan yang dinasihatkan kepada ente. Jangan lihat orang yang nasihati. Ya mantep nih. Sama satu lagi nih, lihat kalau lihat orang yang bandel ini kan nasihatnya ente amalin, manfaat nih. Ini kan bisa masuk ke dalam ilmu yang manfaat. Masya Allah. Berkat dia, ente jadi orang baik kayak gini, dia ikut kebaikan ente. Ya gue nggak baik. Ya hanya Allah yang tahu. Ya baiklah guys. Hafiz. Namanya juga Hafiz, Al-Hafiz, Thoriq Amir Hafiz. Udah lah masa gitu. Nah ini guys, ini ya sedikit cerita dari kita, pengalaman kita dulu waktu masuk pesantren. Awal-awal pesantren. Ternyata emang begitu semua. Ya ada yang jadi gak bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kalau orang yang mondoknya tulus, maksudnya nggak ada paksaan sama sekali, terus kedepannya dia bakal jadi orang yang benar 100% juga enggak. Atau orang yang terpaksa waktu mondoknya dia nggak jadi orang benar 100% juga enggak juga. Jadi ya nggak bisa kita melihat orang dari awalnya. Intinya emang gitu. Awal tuh bisa bermacam-macam gitu ya. Iya. Berbagai macam dasar, tapi ya kalau udah pesantren insya Allah semuanya kayak rahasia umum lah, kayak anak kiai lah gitu, bandelnya kayak apa, kemana kemari, gedenya ulama juga. Jadi kiai juga. Aduh. Jadi kiai juga. Ini banyak ini rahasia umum nih. Ini rahasia udah umum sering denger santri. kita kan ya, anak santri, gus-gus itu nakal katanya. Kadang kesel juga nih. Iya, kadang pengen lawan juga kita. Dinakali. Lu yang ngajak gua bandel nih. Lu yang lulus kan bisa. Malah jadi gus kita cium tangannya. Kita nanti dia ceramah gitu. Ternyata ya udahlah ya. Akhirnya kita balikin lagi ya, emang takdirnya seperti itu. Emang nasibnya dia seperti itulah, nggak bisa diinin lagi. Ya ini guys mungkin sekelumit pengalaman kita waktu pondok. Jadi untuk semuanya, jika Anda ingin masuk pondok, jangan khawatir. Maupun Anda niat atau Anda terpaksa pun, belum ataupun tentu. Karena faktor lain. Iya, karena yang menentukan ya waktu Anda di pondok itu. Nggak cuma di pondok loh maksudnya loh. Ngaji pun kayak gitu guys. Ente ngaji di musola, ngikuti pengajian-pengajian ya niatnya udahlah, niat mau banyak tuh ya orang mau ngaji niat cewek. banyak
jujur cuy, banyak cuy. Iya, Pingin ketemu cewek, ingat ngaji, pingin dengerin musik atau dengerin hadir atau dengerin salawatannya atau macam-macam, nggak apa-apa, hadir aja dulu. Ketemu gurunya gitu. Ketemu gurunya. jarang. Kayaknya jarang sih itu jarang. Yang penting kalau mau ngaji, mau pesantren ya udah berangkat aja dulu. Kalau nggak salah Imam Ghazali tuh yang dulu karena beliau apa namanya kayak ekonominya kurang, akhirnya beliau masuk pesantren untuk makan sebenarnya, untuk nyari makan. Pesantren buat makan nih awalnya. Iya, tapi ya jadinya jadi ulama besar. Imam Ghazali guys. Bilangnya gimana beliau? Kayaknya yang gue inget tuh tolabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Apa tuh artinya tuh? Kata Imam Ghazali, aku mencari ilmu, menuntut ilmu itu awalnya li ghairillah. Jadi bukan karena Allah. Ghairillah. Oh, enggak karena Allah nih. Bukan pertamanya nih ya, pertama. Karena emang beliau niatnya nyari makan, nyari apa ya, gitu. ekonomi kayak gitu. Fa'abal ilmu illa yakuna lillah. Maka waktu itu Imam Ghazali paham bahwasanya menuntut ilmu kalau bukan karena Allah nggak akan bisa kita menuntut ilmu. Maksudnya nggak akan bisa kita mendapatkan ilmu tersebut kayak gitu. Jadi Imam Ghazali akhirnya niat. Akhirnya ya niat, pastinya niat karena Allah. Dan sekarang beliau jadi ulama besar. Jadi jangan sampai kita beranggapan kalau anak pondok ini adalah anak-anak yang bandel, bukan. Oh, enggak ya. Bahkan banyak anak-anak berprestasi masuk pondok tuh banyak. Gak semua anak pondok tuh anak yang bandel di rumah. Oh bandel lu, gue masukin pesantren. Pesantrennya kagak. Berarti kayak penjara gitu ya. Bukan. Perkumpulan orang bandel gitu. Iya. Bahkan sekarang kalau aneh lihat banyak temen aneh yang nyesel dulunya, kenapa gue nggak masuk pesantren Rik ya? Kenapa orang tua gue nggak masukin ke pesantren? Kayak gitu. Akhirnya mereka ya bukan berarti yang masuk pesantren semuanya baik dan bukan berarti orang yang umum akhirnya nggak baik, bukan ya. Tapi kebanyakan, kita ngambilnya kebanyakan ya orang yang masuk pesantren ya alhamdulillah jadi orang baik kayak gitu. Dan ini termasuk usaha. Kalau orang tua nggak bisa mendidik anaknya dengan baik secara agama, ya minimal usahanya ya masukin pesantren anaknya. Iya seperti itu guys, pengalaman kita waktu pertama kali kita menginjakan kaki di pondok pesantren. Ya mungkin kisah-kisah kita ini semoga aja memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat semua di sana bagaimana langkah-langkah kita untuk memasuki pondok pesantren kayak gitu. Jadi ya nggak bisa semua dipukul rata masuk pesantren ini karena terpaksa semua atau masuk pesantren ini karena niat semua, ya nggak bisa juga kayak gitu. Cuman ya kita harus ada usaha masuk pesantren niat karena emang untuk memperbaiki diri, itu intinya. Nah sahabat-sahabat semua, ini adalah sekelumit ya sedikit dari kisah kita tentang bagaimana pertama kali perjalanan kita menuju pondok pesantren. Jika kisah ini bermanfaat untuk Anda semua, jika konten ini atau tema ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa untuk share ke sahabat-sahabat Anda semua ya. Dan jangan lupa ya guys, like, komen, karena komen-komen kalian ini sangat kami butuhkan untuk mengembangkan channel ini. Dan kalau ada kritik atau apapun yang bisa membantu kami dalam berkembang, tolong dicantumkan, ditulis nih di kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu majana. Kita tutup, semoga semuanya sehat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sih.